Dan ini nih, kalau kita main medsos, kita harus belajar ini. Penting belajar, namanya asbabul wurud, latar belakang terjadinya omongan. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang menjas orang, menyalahkan orang, ternyata yang salah kita. Begitu. Maka ketika kita tahu, Nabi dia bertanya nih, sedikit ngomongin asbabul wurud dari sini dulu. Kata Nabi, ente kan udah samak itu kulit, udah samak belum? Kata jawab dia, qalat bala ya Rasulullah. Tentu, udahlah rapi, disamak. Ya airnya itu kulit, asalnya dari bangkai itu Nabi. Tapi ya tentu saya udah samak. Kata Nabi, dibagu juludil maitati tuhuruha. Penyamakan kulit bangkai itulah mensucikan kulit itu. Maknanya enggak apa-apa. Bila itu bangkai, lalu kemudian makna hadis ini, bila kita temukan ada bangkai kambing gitu, lalu kemudian kita ambil kulitnya, kemudian kita samak kulit itu, maka dengan penyamakan tersebut, maka kulit itu menjadi suci adanya, sehingga air yang ada di dalam kulit yang disamak itu, gerabah itu, boleh untuk dipakai wudhu, tidak menjadi suci, tidak menjadi najis adanya. Itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa an Salamata binil Muhabbiq, wa an Salamata binil Muhabbiq. Sudah ketemu itu halamannya? Ada? Halaman berapa coba? 5. Halaman 5. Wa an Salamata binil Muhabbiq, wa an Salamata binil Muhabbiq radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Salamah bin Muhabbiq radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagu juludil maitati tuhuruha, adapun penyamakan kulit bangkai itu cara mensucikan kulit bangkai. Sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan akan hadis ini oleh Imam Ibnu Hibban. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Siti Maimunah radhiyallahu anha, ia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha, telah lewat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kambing mati yang menyeret-nyeret mereka akan kambing itu. Faqala, lalu Nabi bersabda, lau akhadtum ihabaha, andai mengambil kalian akan kulitnya,
Faqalu, maka mereka sahabat menjawab, innaha maitatun, sesungguhnya kambing itu adalah bangkai. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhal ma'u wal qaradu, dapat mensucikan akan kulit bangkai itu oleh air dan qarad, daun salam. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i, mengeluarkan ini hadis oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, keluarga besar Masjid Jami' Manaratul Amal Mercu Buana, pertemuan ini kajian kita masih berbicara tentang toharah bil istihalah, sucinya benda dengan berubah sifat. Ada dua sebetulnya sucinya benda dengan berubah sifat. Yang pertama adalah arak bila menjadi cuka secara alami tanpa campuran apapun. Yang kedua adalah materi kita ini, kulit bangkai manakala disamak. Hadis kita dari sahabat Nabi, namanya Salamah bin Muhabbiq. Nama asli abahnya Muhabbiq ini Sakhar, dalam satu riwayat Rabi'ah. Salamah ini ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anaknya Salamah, panggilan Salamah ini Abu Sinan. Anaknya namanya Sinan, ayahnya Sinan Salamah. Bahkan Sinan ini luar biasa, sahabat Nabi yang termasuk penyebar Islam, memperluas wilayah Islam sampai India. Makamnya anaknya Salamah di Pakistan. Di Pakistan makamnya anaknya beliau, sahabat dan menjadi panglima perang dalam dinasti Muawiyah. Hadis ini, saudara, berbicara tentang al-maitah, bangkai. Apa itu yang disebut maitah, bangkai? Bangkai itu adalah kullu ma mata minal hayawan bi ghairi dzakatin syar'iyyin. Yang namanya bangkai itu setiap-tiap hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syar'i, itu bangkai. Jadi binatang yang mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syar'i itu disebut bangkai. Bangkai bisa saja penyembelihan tanpa proses syar'i itu matinya kelindes motor gitu, atau kelindes truk gitu, kambing gitu. Itu namanya di luar penyembelihan syar'i. Atau disembelih tapi bukan atas nama Allah, atas nama berhala begitu, atas nama dedemit, itu juga penyembelihan non syar'i, jadi bangkai adanya. Atau disembelih pakai golok tapi dari apa ini namanya, tangkuknya, itu namanya bangkai, sebab tidak syar'i. Penyembelihan secara syar'i manakala qat'ul khulqum wal mari, memotong urat nafas dan urat makanan. Saluran nafas dan saluran makanan inilah yang disebut penyembelihan syar'i. Adapun wadajen,
Urat-urat kecil yang di samping ini penyempurna biar tambah gurih, bukan penghalal. Penghalal itu bila urat napas dan urat makanan potong, itu penyembelihan syar'i. Bagaimana kalau pisaunya tajam buntung semuanya, ayam gitu, saking tajamnya buntung palanya, kambing buntung semuanya. Maklum baru juga jadi panitia kurban ya kan, gemeter, buntung. Bagaimana ini kalau sampai buntung? Maka lagi kagak buntung aja halal, apalagi iya potong semuanya. Lagi potong hulkum ama mari aja boleh segitu doang, apalagi potong semua. Cuman kejem kalau sengaja begitu. Di dalam kitab Mizanul Kubra itu dijelaskan oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani sebagai fikih perbandingan madhab. Kata beliau, wattafaqu ala annahu law abana ar-ra'sa lam yahrum dzalikal madbuh. Sepakat madhab 4 Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, andai orang memotong buntung palanya tidak haram, halal, enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa, boleh dimakan. Kalau dibilang palanya bangkai kalau sampai buntung, kita jawab iya aja biar enggak ribut. Dan dibilang kalau dibuang, bilangin saya tempat membuangnya. Begitu, ambil datu ayamnya, kan enak. Begitu. Ini bangkai, saudara. Dan yang namanya bangkai itu hukumnya najis. Najis. Quran bilang rijs. Dalam Al-Quran tegas yang namanya bangkai itu hukumnya najis. Jazakumullah sama jazak. Ya Allah Pak Ketum kita, moga rezekinya luas. Saudara sekalian, dari mana bangkai najis? Allah jelaskan dalam Al-Quran, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Maka sesungguhnya bangkai itu rijs, ay najisun. Tafsir Jalalain aja bilang begitu. Jadi bangkai itu najis, saudara. Bangkai itu najis. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang pemimpin yang menganjurkan jangan sampai kita menjadi orang yang menghambur-hamburkan harta. Rasulullah menyuruh kita agar supaya kita bisa mengambil manfaat dari barang-barang yang sudah tidak layak. Salah satunya materi kita ini berbicara tentang bangkai. Bagaimana dengan kulitnya? Kulitnya, bagaimana kulit bangkai ini? Maka kata Salamah bin Muhabbiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibagu juludil maitati tuhuruha. Jadi kulit bangkai bila mana disamak maka menjadi suci adanya. Saudara sekalian, hadis ini kapan Rasulullah bicaranya? Yaitu menjelang wafat Nabi di tahun ke-9 Hijriah. Nabi bicara ini. Kasusnya
Di antara peperangan yang terjadi namanya Ghazwatu Tabuk, perang Tabuk. Jadi saat perang Tabuk itu, saudara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jalanan meletus perang Tabuk ini. Nabi di jalan kemudian mampir di rumah seorang sahabat perempuan. Lalu kemudian Nabi itu minta air karena ada air digantung di kulit kambing. Ya orang sekarang modern namanya galon. Kalau dulu galon itu bukan dari plastik, tapi dari kambing itu setelah dikulitin, dijahit, ini jadi kantong. Nah, isinya air, isinya. Melihat ada air, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta air itu. Ternyata air itu milik seorang perempuan. Artinya penghuni rumah itu perempuan. Ada air itu dilihat, Nabi bilang, saya minta air untuk wudu. Maka perempuan itu menjawab, ya Sayyidi ya Rasulullah, ma indi ma'un. Kata dia, ya Rasulullah, saya enggak punya air, illa ma'un fi qirbatin, kecuali airnya itu yang ada di gerabah. Gerabah itu kulit kambing yang dijahit. Airnya itu aja Nabi. Kata Nabi bertanya kepada dia. Kata Nabi ketika bertanya, hal dabaghtaha, apa bukankah ente sudah samak itu kulit? Dia bilang, qalat bala, iya ya Rasulullah. Udah tentu, udah disamak begitu. Maka Nabi menjawab, dan ini jawabannya. Hadis yang kita bedah namanya asbabul wurud, latar belakang omongan. Dan ini nih, kalau kita main medsos, kita harus belajar ini. Penting belajar namanya asbabul wurud, latar belakang terjadinya omongan. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang menjas orang, menyalahkan orang, ternyata yang salah kita. Begitu. Maka ketika kita tahu, Nabi dia bertanya nih, sedikit ngomongin asbabul wurud dari sini dulu. Kata Nabi, ente kan udah samak itu kulit, udah samak belum? Kata jawab dia, qalat bala ya Rasulullah. Tentu, udahlah rapi, disamak. Ya airnya itu kulit, asalnya dari bangkai itu Nabi. Tapi ya tentu saya udah samak. Kata Nabi, dibagu juludil maitati tuhuruha. Penyamakan kulit bangkai itulah mensucikan kulit itu. Maknanya enggak apa-apa. Bila itu bangkai, lalu kemudian makna hadis ini, bila kita temukan ada bangkai kambing gitu, lalu kemudian kita ambil kulitnya, kemudian kita samak kulit itu, maka dengan penyamakan tersebut, maka kulit itu menjadi suci adanya, sehingga air yang ada di dalam kulit yang disamak itu, gerabah itu, boleh untuk dipakai wudu, tidak menjadi suci, tidak menjadi najis adanya. Itu begitu. Saudara sekalian, ulama seia sekata
Mereka sepakat bahwa kulit bangkai sebelum disamak menjadi najis, hukumnya najis, kulit bangkai. Itu sepakat. Bangkai apa aja begitu, semuanya itu najis. Ulama sepakat. Tentu yang tidak sepakat adalah apakah seluruh kulit bangkai, apakah ada pengecualian. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan semua kulit bangkai bisa disamak kecuali anjing kulitnya, babi tentu turunannya. Ini hidupnya aja najis, maka seluruhnya juga dengan bangkai lebih parah. Abu Hanifah di dalam madhabnya mengata kecuali kulit babi saja, anjing bisa disamak. Begitu juga dalam madhab Malik. Sedangkan madhab Hambali tidak mengomentari pada bagian ini terkait dengan kulit ini, saudara. Sehingga kulit bangkai, jadi di mana-mana bangkai kulitnya kemudian disamak, maka menjadi suci adanya dan air yang di dalamnya layak untuk diminum dan boleh untuk wudhu, air yang di dalamnya itu. Ini Nabi mengajarkan. Bahkan dalam lanjutannya, saudara, hadis riwayat Siti Maimunah lebih jelas dan lebih gamblang berbicara kulit bangkai. Siti Maimunah adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maimunah bintul Haris. Makamnya dekat Mekah, namanya Wadi Saraf makamnya. Dan terakhir Rasulullah SAW ini menikah dengan perempuan namanya Siti Maimunah. Tidak ada lagi Rasulullah menikah. Terjadilah pernikahan itu di bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah. Siti Maimunah. Maka saudara sekalian, Siti Maimunah itu adalah bibinya Abdullah bin Abbas, juga bibinya Khalid bin Walid. Siti Maimunah. Kata Siti Maimunah, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di jalanan, ketemu sama orang yang lagi nyeret-nyeret syat. Syat itu ismun lil ghanam, kambing. Cuman lebih umum kalau bahasanya syat. Apakah kambing domba? Kambing yang bulunya tebal, domba. Ada kambing yang jenggotan, namanya kambing apa? Kambing Jawa. Kata teman saya dari Betawi, itu kambing Betawi gitu. Kagak mau juga dia. Begitu, kambing Jawa. Begitu ans bahasa Arabnya. Tapi kalau ngomong syat, mau kambing ini Jawa, mau kambing ini domba, mau kambing itu laki, mau kambing itu perempuan, cara penyebutan bahasa Arab syat, kambing. Jadi enggak menyebutkan ini kambing apa gitu. Kambing syat. Jamaknya bisa syiah, bisa syai. Seperti dalam hadis Umar mengata itu ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Ada orang nyeret-nyeret kambing yang udah mati. Lalu Rasulullah SAW berkomentar, lau akhadtum ihabaha, coba dong diambil kulitnya. Itu maknanya Nabi harus bisa mengambil manfaat dari barang bekas. Jangan sampai barang bekas begitu aja terbuang. Manfaatin,
modernnya. Itu bekas-bekas kayak begini, ada yang bikin tas, ada yang bikin pot, macam-macam. Itu dididik oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi, "Loh, apaan itu? Kok diseret-seret? Ambil dong kulitnya, sayang, kalau diseret kan rusak kulitnya." Begitu. Mereka menjawab, "Innaha maitah." Nabi bangkai. Bangkai. Nabi bilang, ambil manfaat kulitnya. Bangkai. Ambil manfaat kulitnya. Artinya, biar kata bangkai, dilarang kita mubadzir, begitu. Dilarang kita menghamburkan hal-hal sesuatu yang masih bisa diambil manfaat. Kata Nabi, ambil aja. Bagaimana caranya? Maka Nabi jelaskan dengan gamblang cara penyamakan kulit itu, yutahhiruhal ma'u wal qaradu. Maka kata Nabi memberi petunjuk kepada umat bagaimana cara mengolah barang najis biar bisa menjadi suci dari kulit bangkai ini. Maka kata Nabi, bersihin aja dengan cara disamak. Hadis ini saudara, yutahhiruhal ma'u wal qaradu, bukan pembatasan, tapi Nabi menyampaikan cara membersihkan kulit, cara penyamakannya dengan cara menggunakan benda-benda, daun-daun apa saja yang rasanya sepet, semacam daun salam. Pokoknya bukan maknanya pembatasan kudu daun qarad, bukan. Tapi Nabi menyebut salah satu unsur bahan untuk penyamakan. Boleh juga saudara pakai kulit delima. Pokoknya apa aja yang rasanya sepet itu bisa buat menyamak. Bagaimana yang rasanya sepet bila itu bendanya najis? Enggak apa-apa. Biar alat penyamakannya bendanya najis, asal rasanya sepet, boleh. Karena ini benda ini bisa menghilangkan lendir-lendir daripada yang lemak-lemak yang ada di kulit, yang kalau nanti direndam lagi enggak busuk. Begitu. Menjadilah sepatu kulit, menjadilah jaket kulit, sabuk, dompet, apalagi tuh handphone tuh, tempatnya casing, ya apa aja dah. Begitu. Dulu menjadi gentong dulu, macam-macam. Begitu. Yang penting benda itu rasanya sepet. Mana tuh benda najis yang rasanya sepet, yang bisa buat menyamak? Semacam tai burung dara. Tai burung dara. Tuh tai burung dara tuh rasanya sepet. Kalau saudara nggak percaya, nih pulang nih dari Mercu nih, cobain aja. Kalau saya sih udah percaya, kalau ulama udah ngomong bisa. Dia panas. Tai burung dara itu kalau diseng itu bisa bolong, dia bisa merusak. Itu begitu saudara. Jadi penyamakan itu bagaimana? Penyamakan itu adalah kita membuang lendir-lendir yang ada di kulit yang bisa merusak kulit, sehingga setelah dibuang, ketika direndam tidak balik busuk, tidak jadi rusak. Maka cara penyamakannya kata Nabi menggunakan daun qarad dan semacamnya, yakni apa saja yang rasanya sepet. Tahu sepet enggak? Apa itu sepet? Bahasa Betawi sepet juga. Sepet ya. Iya, rasa sepet. Pokoknya apa aja. Kulit delima, macam kulit manggis juga. Rada sepet-sepet juga rasanya. Itu bisa buat nyamak. Kalau udah disamak, kulit itu menjadi suci. Namanya mutanajis, benda suci terkena najis. Enggak boleh dipakai, belum. Cuci lagi. Udah cuci, baru saudara bisa manfaatkan
jadi sejadah, jadi jaket, jadi tas, jadi sepatu, jok motor, jok mobil, apa saja. Ini namanya Nabi mendidik umat bagaimana memanfaatkan barang bekas. Umat harus mengambil sesuatu yang manfaat. Dididik oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Singkatnya kajian kita ini, Bapak Ibu yang mulia, bila mana kita menyamak dengan benar, maka kulit-kulit bangkai itu disebabkan disamak menjadi suci seluruhnya, kecuali kulit anjing, kulit babi. Dengan disamak semua kulit selain kulit anjing, kulit babi, maka semuanya menjadi suci. Apanya? Luarnya juga dalamnya. Baik bangkai itu dulu waktu masih hidupnya dimakan dagingnya, kayak kambing, kayak sapi, ya, kayak kebo, begitu. Ataukah tidak dimakan dagingnya, kulit gajah, kulit macan, apa? Ular, iya, pokoknya kulit, begitu. Yang penting selain anjing, selain babi, ini semuanya bisa dibersihkan dengan cara disamak. Pada hadis pertama sebelum ini, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur, pakai ayyuma, sigat umum, mana-mana kulit mana aja, tentu di luar anjing dan babi. Mau udah dimakan dagingnya, mau dimakan atau tidak, asal disamak, maka hukumnya menjadi suci adanya. Boleh dimanfaatkan, boleh diambil, boleh dijual. Cuman berbicara dimakan boleh enggak? Enggak boleh lah. Masa makan pakai jaket kulit, ya kan? Begitu. Enggak boleh untuk dimakan. Begitu, meski suci. Sebab suci tidak identik dengan halal. Suci tidak identik dengan halal. Sperma suci, tapi untuk dimakan tidak boleh. Haram, begitu, makannya tidak boleh yang kayak begitu. Bagaimana unsur daripada binatang, dari bangkai ini selain kulitnya, dagingnya, tulangnya, tanduknya, kakinya, terompahnya dia? Tentu kalau itu mah semuanya adalah hukumnya najis dan haram, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Singkatnya, hadirin sekalian, dari hadis ini kita diizinkan oleh agama mengambil manfaat daripada kulit bangkai sesudah disucikan dengan cara disamak. Boleh dipakai untuk tempat air, boleh dipakai untuk sejadah, boleh dipakai untuk baju, dan seterusnya. Begitu, seterusnya boleh. Kenapa ini diterangkan sebelum sholat? Karena ini perangkat menuju sholat. Bagaimana kalau sejadahnya pakai kulit bangkai? Maka kita sudah paham, bila udah disamak nggak apa-apa. Bagaimana kalau sholatnya pakai sabuk? Sabuknya dari kulit bangkai, bila disamak tidak mengapa. Bagaimana kalau sholatnya pakai jaket? Kulitnya disamak, nggak apa-apa. Yang kayak gitu. Bagaimana dengan kerupuk kulit? Itu bukan dari bangkai, kerupuk kulit. Kerupuk kulit itu mau dari hewan yang disembelih. Itu mau udah halal, bukan bangkai namanya. Boleh dibikin kerupuk kulitnya.
dan itu enak juga di pencernaan, bagus di ucus karena nggak ada tulangnya itu. Begitu. Tulangnya masih bikin kerupuk kulit di Medan. Tulangnya begitu, begitu. Inilah kurang lebih kajian kita terkait hukum benda-benda yang bisa suci dengan berubah sifat namanya. Jadi diantaranya satu, kulit bangkai bila disamak, yang kedua adalah arak bila berubah menjadi cuka secara alamiah. Demikian kajian kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar yang sebelum doa, dipersilakan. Baik.